Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat hambanya yang memperjuangkan agamanya shaf, satu barisan. Filosofi shaf yang pertama, on time, tepat waktu. Sama seperti saya subuh ini, tausiah tepat waktu jam 5, selesai jam 6, 60 menit. Lebih daripada itu berarti sudah keluar dari filosofi shaf. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami satu kelas 20 orang di Darul Hadis Al-Hasaniyah. Dar rumah, hadis rumah hadis. Ada orang kaya di Rabat, Maroko, ibu kota Maroko itu dua. Satu ibu kota khusus untuk kedutaan-kedutaan, pendidikan, namanya Rabat. Satu lagi ibu kota khusus untuk bisnis, namanya Casablanca, tulisannya Casablanca. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda, rumah putih. Casa rumah, Blanca putih. Casablanca rumah putih, Darul Bayda. Jadi kota itu tidak dicampur. Kota pendidikan dengan administrasi pemerintahan tenang. Gedung-gedung tinggi nggak boleh, paling tinggi 5 lantai. Suasananya tenang. Tapi untuk bisnis tepi laut, Casablanca. Lalu kemudian ada orang kaya mewakafkan rumahnya. Ada tamannya, ada air mancurnya, kamar-kamarnya banyak. Wahai Sultan Hasan, nama Raja Maroko, ambil rumah ini. Tapi khusus untuk belajar hadis saja. Maka didirikanlah namanya Darul Hadis. Dar rumah hadis, rumah hadis. 20 orang setiap tahun. Saya masuk di sana tahun 2004. Di balik cerita ini saya mau ngasih tahu bahwa saya masuk di sekolah yang penerimaannya tidak banyak. Cerita yang mau saya sampaikan bahwa ada salah satu dosen sangat on time. Kalau dia sudah masuk, pintu dikunci. Siapapun yang lambat tak boleh masuk. Masuk dia kunci pintu. Tak boleh. Saya melihat dosen begini dalam hati saya, nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya akan tiru gaya. Suka sekali saya. Alhamdulillah lulus jadi dosen 2009. Saya pun mengajar. Begitu saya sudah masuk, datang jam 8, saya kunci pintu. Saya sendiri dalam. Kalian mau masuk? Nggak boleh. Saya hanya bertahan seminggu. Setelah saya berharap mereka berubah, tapi rupanya dua kemungkinan. Kalau engkau tidak bisa merubah mereka, kau yang mesti berubah, Abdul Somad. Akhirnya saya yang merubah, datang jam 8.15. Karena datang duluan, sepi, sunyi. Artinya apa? Perjuangan on time ini sesuatu yang berat. Tapi dalam Islam, berapa kali saya terlambat khutbah Jumat? Apa sebab? Karena waktu yang paling tepat dalam Islam adalah khotib Jumat. Pernah enggak khotib ditunggu? Begitu terlambat khotib datang, langsung pengurus mengatakan, karena khotib terlambat datang. Jamaah sekalian, khotib kita pada hari ini adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad Al-CMA. Jam sudah menunjukkan waktu zuhur hari ini pukul 11.39. Langsung khotib pengganti naik. Assalamualaikum. Padahal saya sudah di pintu. Dulu waktu belum viral, mereka nggak kenal. Akhirnya sholatlah saya di belakang. Padahal terlambatnya karena macet, lambatnya karena lalu lintas. Pengurus tidak mau tahu kau lambat karena apa. Yang penting sudah sampai jam 11.39 tidak datang, naik maka. Islam on time. Waktu subuh jam berapa? Jam 4.08. Kalau sudah sampai jam 4.08, siapapun orangnya terbangun jam 4.08 minum, maka tidak bisa lagi puasa. Kulu makanlah,
Washrabu, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas bagimu benang hitam dan benang merah. Benang hitam ada dalam Quran, benang merah ada, benang biru lagu dangdut. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Boleh makan, boleh minum sampai jelas bagimu antara benang hitam dan benang putih. Datang sahabat Nabi, diambilnya benang hitam, diambilnya benang putih. Sekarang kalau kita matikan lampu, kita keluar, kita bawa benang hitam, benang putih, bisa tak sekarang kita bedakan? Belum bisa. Walaupun sekarang jam 5.15, kita belum bisa membedakan benang hitam, benang putih, karena masih gelap. Ternyata maksud makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu benang hitam dan benang putih. Dilanjutkan ayat berikutnya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang dimaksud benang hitam, benang putih adalah fajar shadiq dan fajar kadhib. Fajar shadiq terbit jam 4:08. Kalau sudah terbit, tidak ada satupun yang boleh makan. Ada yang terlambat bangun jam 8 pagi, kemudian dia tetap juga mau puasa. Dia tambah, kalau start puasanya jam 4, berarti buka puasanya jam 6. Kalau jam 4 start puasa, berarti bukanya jam 6. Kalau terlambat sahur jam 8, berarti kan tinggal nambah 4 jam aja. Kalau gitu nanti bukanya jam 7, 8, 9, 10. Bisa nggak gitu? Bisa. Ini waktu sudah ketetapan Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Itulah makanya dalam memahami ajaran Islam ini harus bisa kita bedakan mana yang statis, mana yang dinamis. Wah, ini niru bahasa Ustaz Ahmad Ridwan jadinya. Ini bukan sesuatu yang dinamis, ini adalah sesuatu yang statis, tidak boleh digeser, tidak boleh dirubah. Maka Islam mengajarkan umatnya disiplin, terutama masalah waktu. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Masuk terbit fajar jam 4, wal fajr walayalin ashr. Masuk waktu subuh Allah bersumpah, was-subhi idza tanaffas. Masuk waktu duha Allah bersumpah, wadduha wal-laili idza saja. Masuk waktu siang Allah bersumpah, wan-nahari idza tajalla. Masuk waktu petang Allah bersumpah, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Masuk waktu malam Allah bersumpah 2 kali, wal-laili idza yaghsha wal-laili idza saja. Waktu. Makanya filosofi sok datang ke masjid itu kapan? Sebelum azan. Siapa yang lebih dulu datang? Cuman kadang di masjid-masjid kita yang duluan datang malah di sop belakangan. Datang cepat, nyender bukan nyindir ya. Terus terang, saya termasuk ustadz yang tidak pandai sindir menyindir. Saya to the point aja. Ustadz Somad, tolong nanti sindirkan masalah ini ke jamaah, kata pengurus. Apa masalahnya Pak? Kalau sudah nyumbang sedekah ke masjid, jangan ditarik lagi. Saya pun saya kuatkanlah dalam ceramah saya. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang sudah nyumbang sedekah diminta lagi sedekahnya, sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai tausiah kata pengurus, mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir nggak datang. Kecewa gitu. Jadi kalau saya ceramah itu jangan tersinggung. Memang itu isinya. Kalau datang ke masjid cepat, langsung duduk di sop pertama, karena di situ letak keberkahan. Datang ke masjid, filosofi on time. Selesai dari satu ibadah, menunggu ibadah berikutnya. Fa idza faragta fansab. Selesai dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Tapi jangan sombong. Wa ila rabbika farghab. Berharap, bermohon selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 menit habis.
5:20. Selesai satu poin. Poin yang pertama dari SOP adalah tepat waktu. Siapa yang cepat datang, maka dialah yang dapat tempat duduk. Saya mohon maaf nanti kalau saya batuk, kasih waktu. Walaupun batuk ini tidak membuat waktu tambahan. Kita lanjutkan. Filosofi yang kedua dalam masalah SOP adalah tidak melihat jabatan, warna kulit. Kadang kalau kita sholat di Masjidil Haram, Allahu Akbar, mau tidak mau, suka tidak suka, mata kita kan pasti melihat kaki. Lihat kaki sebelah kiri, putih seputih-putihnya. Rupanya orang sekampung dengan petinju itu, siapa namanya? Petinju yang hebat itu, Khabib. Orang dari kampung Khabib itu kakinya putih-putih. Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kazakhstan, putih. Kalau dia melangkah nampak darahnya turun ke tumit. Lihat yang sebelah kiri, hitam hitam. Burkina Faso, Afrika Selatan, hitam. Afrika itu yang paling atas itu putih semua. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Itu satu baris di atas itu putih semua. Makin ke bawah makin hitam. Pas paling tengah Kongo, itu hitam. Biji matanya yang putih. Ustaz kok tahu? Saya lama sekolah di Afrika. Pernah satu asrama, Cité Universitaire International, asrama internasional di Maroko. Maroko termasuk negara yang diberikan oleh lembaga pendidikan PBB untuk tempat tujuan anak-anak Afrika. Dan saya satu asrama dengan orang Afrika. Saya senang satu asrama dengan mereka. Mereka orangnya ramah, baik, dan berada di tengah mereka terasa kita mensyukuri nikmat Allah. Lebih putih. Nah, dalam filosofi SOP tidak bisa booking tempat. Ini untuk orang yang kulit putih aja, untuk orang kulit hitam saja. Filosofi SOP, disitulah ditunjukkan la farqa bainal arabi wal ajam, wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab, tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Pernah tak Bapak Ibu melihat ini SOP untuk Arab saja? Yang Arab-Arab cemas belakang, Arab maklum belakang. Tidak ada. Ini SOP untuk orang, tidak ada. Dalam Islam diajarkan Abu Bakar Siddiq yang Quraisy, berkulit putih, mertua Nabi, hijrah dengan Nabi, pernah disebutkan dalam Al-Quran idhuma fil ghari, ketika dia berada dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan cemas, jangan takut, Allah bersama kita. Abu Bakar putih, Quraisy, mertua Nabi, disebut dalam Quran, teman Nabi hijrah, bisa satu saf dengan Bilal bin Rawah, berkulit hitam, susah, hamba sahaya, tak punya apa-apa, level paling bawah. Tapi dalam Islam kita diajarkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina. Kalau menyebut sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal. Yang nyebut gitu siapa? Nabi SAW. Sayyid artinya pemimpin. Sayyidina Abu Bakar, pemimpin kami Abu Bakar. Sayyidina Bilal, pemimpin kami Bilal. Yang ngomong gitu siapa? Nabi. Ketika Abu Bakar berjalan berdua dengan Bilal, apa kata Nabi? Sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini Sayyidina yang memerdekakan Sayyidina. Ini pemimpin kita yang memerdekakan pemimpin kita, membebaskan dari perbudakan. Abu Bakar membebaskan Bilal dari perbudakan hamba sahaya, tapi bisa di soft yang sama. Inilah filosofi yang tidak bisa diterima oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu lainnya. Mereka tidak siap untuk duduk sama.
Seandainya Nabi hanya mengajak marilah puasa sunat, semua bisa terima. Di antara yang tidak bisa diterima Abu Lahab adalah duduk bersama di majelis yang sama dalam sop yang sama dengan budak hamba sahayanya. Makanya kalau ada orang kaya tidak siap untuk satu sop dengan drivernya, dengan security-nya, dengan tukang cucinya, dengan tukang laundry-nya, filosofi sop kita sudah rusak. Filosofi sop yang kedua, Islam mengajarkan tidak ada perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan jabatan dan kedudukan. Diplomat bisa di sop yang sama dengan penjual toman. Penguasa bisa di sop yang sama dengan rakyat jelata. Mana bukti realnya nyata? Nih di masjid sop subuh ini. Bapak yang selama ini sibuk nyari Pak Camat minta tanda tangan bisa di sop yang sama dengan Pak Camat. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjaga sop ini insyaallah. Tapi Pak Ustaz di beberapa tempat justru tidak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Itu orang yang membuat. Dalam ajaran Islam kita diberikan kesempatan yang sama. Di mana negara yang bisa orang kulit hitam dengan orang kulit putih berada di tempat yang sama sekarang? Amerika. Orang kulit hitam bisa jadi presiden. Tapi ternyata tidak semuanya setuju. Politik apartheid di Afrika Selatan, Nelson Mandela belum sampai 100 tahun. Orang Afrika Selatan 100 tahun yang lalu masih memelihara perbudakan. Orang kulit hitam menjadi budak, orang kulit putih menjadi tuan. Orang kulit hitam menjadi rakyat jelata, orang kulit putih menjadi bangsawan. 100 tahun yang lalu Nelson Mandela patungnya masih ada, tokoh pembebasan kulit hitam belum sampai 100 tahun yang lalu. Cerita tentang orang kulit putih dengan kulit hitam bisa satu sop dalam ajaran Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau mental-mental feodal susah untuk satu sop. Jadi kalau ada tetangga kita, kawan kita, sahabat kita belum lagi siap untuk hijrah masuk masjid, salah satu penyebabnya adalah masa gua satu sop sama dia? Dia kan gajinya sebulan 3 juta, saya kan 3 miliar. Dalam Islam tidak ada beda. Allah tidak melihat slip gaji. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajahmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hatimu. Wa a'malikum, dan etos kerja. Yang punya ajaran kita, yang mengamalkan sekarang saudara-saudara kita. Dulu bangsawan di atas, bangsawan, bangsa yang hidup di awan tinggi, rakyat jelata di bawah, orang kaya di atas, orang miskin di bawah. Ketika datang masa Renaissance, masa pencerahan, oh, matahari sudah terbit, hebat Masjid As-Sof, matahari terbit berbunyi jam, berarti sekarang waktunya tidak boleh sholat dari sejak matahari terbit sampai 15 menit. Jadi kalau jam 5.26 matahari terbit tambah 15 menit berarti jam 5.40 baru boleh sholat sunat isyraq. Ini bumi, ini matahari, matahari bulat kan. Ketika matahari terbit ke permukaan bumi, itulah yang jam as-sof berbunyi tadi. Ketika matahari terbit, datang setan menghampiri. Waktu ini disebut dengan waktu qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Ini lambang tanduk setan. Makanya nanti kalau ada teman ketemu, ayo bro, sehat, sehat setan. Ini matahari terbit, datang setan menghampiri setinggi qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau tombak diletakkan di atas tanah, setinggi tombak ini matahari naik, haram untuk sholat. Naik selama 15 menit. Itulah waktu yang dipakai untuk menyembah Lata, Uzza,
Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Di samping Tuhan-Tuhan lainnya. Berapa jumlah Tuhannya? 360. Jadi yang paling rajin ibadah itu Abu Lahab. Cuman ibadahnya salah. Makanya kalau ada orang sekarang beribadah nggak mau walaupun salah, itu lebih parah dari Abu Lahab. Abu Lahab itu rajin ibadah. Setiap waktu ini Abu Lahab sudah bangun. Jadi Abu Lahab bangun jam 5.26. Kalau ada orang di sini bangunnya jam 7, lebih parah dari Abu Lahab. Jangan lupa subscribe, like, and share.